Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Chairman Mark Plus Center for Tourism and Hospitality, Herman Kartajaya, dengan topik evaluasi pariwisata nasional dan Bali tahun 2017. Selamat menyaksikan. Indonesia, pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Juril Jemini, dalam program wawancara eksklusif, dan sudah hadir bersama saya seorang pakar marketing Indonesia dan juga sekaligus founder dan juga chairman dari Mark Plus Inc., yaitu tentu saja Bapak Hermawan Kartajaya. Ini suasananya cerah sekali, Pak, walaupun sudah sore, seharian full ini ada banyak kegiatan ya, dan sedang berlangsung di belakang kita. Ya, jadi kita tiap tahun Mark Plus Center for Tourism and Hospitality yang pusatnya di Bali sebetulnya, itu melakukan evaluasi pariwisata nasional. Jadi sudah kita lakukan di Jakarta tiap tahun juga, ini ketiga kalinya. Dan kali ini kita lakukan di Bali, selalu kita lakukan di Bali juga, karena Bali itu 40% dari pariwisata. Dan tiap tahun di sini kita ngundang tokoh-tokoh, baik pemerintah maupun pemain, untuk memberikan review. Tahun lalu gimana gitu, pencapaiannya gimana, tidak tercapainya kenapa, terus ada masukan apa untuk pemerintah. Nanti biasanya saya serahkan kepada Menteri Pariwisata. Langsung diserahkan hasilnya ya. Dan ini merupakan sebuah kegiatan bagian dari CSR-nya Mark Plus tentunya. Ya, ini apa ya, kita bukan pakai APBN ini, jadi Mark Plus sendiri, saya datang sini bayar sendiri, staff-staff saya datang, terus dengan sponsor Indonesia Marketing Association Bali, di mana core will-nya adalah Bapak Ida Bagus Sidarta Putra. Jadi disponsori tempatnya, makanannya dan sebagainya. Ini kalau yang terlibat hari ini Pak, dari mana saja, dinas atau? Dibagi dua, session pagi adalah tokoh-tokoh, tokoh TRI, tokoh GIPI, tokoh Asita yang senior-senior. Kalau siang ini pemain-pemain dan Pemprov, Pemkap gitu. Tapi kita dapat insight cukup banyak ya, terutama waktu Bali mengalami tahap pertama waktu Mon Agung gitu ya. Sekarang mungkin sudah tenang ya. Baik. Nah, Pak Hermawan, terkait dengan Gunung Agung ya, kemarin di triwulan keempat tahun 2017 itu ada erupsi dan tentunya berdampak untuk pariwisata Bali. Nah, menurut Bapak ini sebagai pakar marketing, sebenarnya gitu ya, strategi untuk mempromosikan bahwa Bali masih aman untuk dikunjungi itu seperti apa? Ya, memang pelajaran yang diambil nomor satu, Bali itu ternyata sangat penting untuk pariwisata Indonesia. Begitu Bali ada kayak begini, mendadak target pariwisata nasional tidak tercapai 1,3 juta, 13,7 dari 15, dan itu separuh lebih dari Bali ya. Jadi Bali itu sangat penting. Kedua, tapi kementerian ini sudah bekerja sangat cepat ya, dan komitmen Pak Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya itu sangat tinggi, datang ke Bali bolak-balik, menyediain uang 100 miliar untuk recovery dan menunjuk Pak Sidarta jadi ketua Bali Recovery dan sebagainya. Nah, cuma dari diskusi tadi, pelajaran ketiga, mesti ada local leadership yang kuat. Local leadership. Apa yang harus dilakukan? Jadi ada tiga hal. Yang pertama, harus cepat dikumpulkan data-data secara update dan diambil strategic direction. Mesti apa ini? Bahaya atau enggak? Dan sebagainya. Jangan sampai terjadi sebetulnya enggak terlalu seperti itu, tapi ada satu badan yang mengatakan ini sangat berbahaya dan disiarkan oleh pers, dan akhirnya orang panik semua. Tapi kalau enggak ada apa-apa juga enggak boleh ngomong ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa enggak boleh ngomong enggak ada apa-apa. Jadi mesti jujur. Kedua adalah mitigasinya yang penting. Mitigasi ini penting ya. Jadi kalau orang masuk sini terus nggak bisa keluar gitu kan, bisa pulang ke negaranya, bingung ya. Jadi nanti kan kita mau IMF World Bank Conference, ini jangan sampai yang terjadi kali ini tidak diambil pelajarannya. Dan yang ketiga, ini service recovery ini harus benar. Sekarang kita dengar dari diskusi ini, ada beberapa negara yang sampai ngirim pesawat kosong ke sini untuk mengambil wisatawannya pulang di situ. Nah, mereka kapok, nggak mau balik lagi ke sini, masih belum balik ya. Dan ini menunjukkan bahwa Bali sebagai daerah turisme nomor 1 di Indonesia tidak boleh taken for granted.
nggak boleh Bali itu kuat, nanti toh nggak apa-apa, ini kan force majeure gitu. Jadi ini perlu kerjasama seluruh stakeholder dengan kepemimpinan lokal yang sangat kuat, sehingga ada yang dua harus begini, semua ke sini, semua ke situ dan sebagainya. Baik, ada satu desain berarti untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini yang mungkin ini kalau secara waktu kan maraton sebenarnya, belum ada kepastian akan. Ya, sebetulnya era erupsi ini kan kayak VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ini istilah kayak perang. Perang itu VUCA toh. Sekarang kan ramai sekali VUCA. Disrupsi katakanlah teknologi kayak begini katanya VUCA. Orang kalau nggak cepat mengambil strategic leadership arah tertentu bisa repot. Kayak perang itu begitu ada mulai perang kan panik sudah. Kalau apalagi kalau kolonelnya ketembak gitu kan, yang di bawah mesti ngambil alih cepat kepemimpinan. Nah, jadi apapun bukan karena erupsi toh, ada apa. Saya dengar Pak Ida Bagus Sidarta Putra sudah mencoba menginisiatif dengan melakukan macam-macam supaya lain kali data dikumpulin, mitigasi, dan ketiga apa yang harus dilakukan secara cepat respon, dan dengan bantuan pers yang tidak membesar-besarkan, karena jangan sampai bad news is good news gitu kan, nanti repot ya toh. Walaupun kalau memang ada sesuatu yang bahaya ya harus diberitakan. Nah, ini banyak lesson yang harus diambil oleh pihak pariwisata Bali, karena bagaimanapun juga sektor nomor satu tetap pariwisata. Kalau nasional sekarang memang pariwisata itu jadi sektor kedua prioritas bagi Pak Jokowi. Pertama pertanian loh, tapi kalau di Bali kan ya pariwisata nomor satu, pertanian nomor dua. Baik, Pak Hermawan, ini terkait dengan apa yang harus dilakukan terkait promosi Bali Aman. Jadi kalau Bapak melihat di 2017 sampai dengan awal 2018 ini, apa yang sudah dilakukan oleh pelaku pariwisata dan pemerintah itu sudah cukup atau bagaimana? Yang tadi kalau dari hasil diskusi memang di lokal ini sudah mulai solid sekarang, tapi kan takes time, pada waktu permulaannya kan bingung gitu ya. Nah, jadi sekarang waktunya mungkin 2018 ini supaya kalau ada sesuatu terjadi bukan cuma Gunung Agung tapi yang lain-lain lebih siap ya, lebih ada satu komando, mitigasinya mesti siap, karena orang itu datang sebagai tamu, sebagai customer, walaupun terjadinya itu force majeure, kita harus betul-betul taking care mereka, supaya mereka memang tidak akan menyalahkan kita, tapi mereka kadang-kadang tertarik oleh cara kita melakukan taking care itu. Walaupun liburannya terpaksa ditunda, terpaksa terpotong, tapi dia akan betul-betul terenyuh kelihatan kita, dan itu menyebabkan orang itu balik lagi. Tapi kalau cara penanganan mitigasi itu kurang bagus, ini pelajaran kurang bagus. Nah, mudah-mudahan 2018 ini bisa lebih solid. Baik, berarti yang poin pentingnya itu di mitigasi yang kalau bisa terjadi. Iya, ya? Jadi sebelum terjadi mesti ada latihan-latihan supaya kalau ini terjadi apa paling enggak. Tapi kan enggak tahu kapan terjadi. Terus kedua, pada waktu kejadian harus ada satu komando, karena kalau crisis time itu kan harus ada satu komando. Dan ketiga, push-nya gimana? Bali sekarang aman apa, asal tidak berapa kilo dari tempat. Nah, jadi itu harus terbuka juga ya. Pak Hermawan, tadi menarik sekali Bapak sempat menyampaikan bahwa Bali penting sekali untuk pariwisata nasional. Sangat. Dan ada target yang tidak tercapai karena ada situasi. Ya, tidak bisa dikatakan karena Bali tok, tetapi peranannya, faktornya sangat besar ya. Sangat besar. Karena begitu Bali kena, itu tempat-tempat lain juga, ini dianggap Indonesia ini. Ya. Bali di Indonesia. Sekarang orang makin sadar bahwa Indonesia, dulu kan banyak tidak sadar Bali itu tidak di Indonesia, sekarang Bali Indonesia, sehingga destinasi lain juga takut tidak bisa keluar, bukan takut kena accidentnya, mungkin takut tidak bisa keluar, airport tutup, apa kacau, panik. Baik, ini menarik lagi nih, saya kalau ulangi Bapak tadi menyampaikan, kalau dulu orang wisatawan luar itu kenal Bali tapi nggak kenal Indonesia gitu ya. Sekarang lebih banyak yang tahu bahwa Bali itu di Indonesia. Nah,
sedemikian terkenalnya Pak Pulau Bali gitu ya. Masih perlu nggak sih promosi sebenarnya? Harus di marketing, nggak boleh ada yang nggak dipromosikan. Ya, saya mengutip Pak Menteri Arief Yahya, Bupati Badung juga pernah mengatakan, Coca-Cola aja yang sudah 100 tahun masih dipromosikan terus. Nggak bisa. Cuman media promosinya mesti dipilih yang benar, apa yang disampaikan harus benar. Media promosi itu pilihannya kan banyak sekarang. Bukan yang konvensional yang satu arah, tapi juga sosial media, online dan sebagainya. Nah, online ini membuat perilaku konsumen itu berubah. Karena informasi yang masuk itu kan masuk di dalam otak yang namanya limbik, otak emosional. Ya. Dan amigdala itu bagian yang terpenting dalam limbik. Nah, nanti ini perintah kepada otak rasional yang namanya neokortek, kortek, prefrontal kortek. Ini mengambil keputusan rasional. Nah, begitu cepatnya perubahan-perubahan di sosial media, tidak seperti media konvensional lain, itu sehingga sekarang otak emosional itu cepat sekali memberikan perintah kepada otak. Belum sempat mengambil penyaringan untuk melakukan satu rational decision making, sudah terjadi ada lagi yang informasi yang masuk ke otak emosional, sehingga sekarang ini memang emotional over rasional, sehingga kalau mau efektif pesannya lebih emosional. Memang emosional dalam artian positif, bukan emosional hoax, bukan emosional fake news. Berarti itu media promo yang paling tepat digunakan sekarang karena orang travel kan lihat online, pasti tidak mungkin tidak kayak dulu lagi. Kalau onlinenya itu tidak kita kuasai atau keliru, cara kontennya keliru, maka akan repot. Nggak kena sasaran gitu Pak ya. Baik, Pak Hermawan, terakhir, apa saran atau yang bisa dilakukan ini sinergi antara pemerintah dengan semua organisasi pariwisata sekaligus pelaku pariwisatanya Pak? Ya, memang 2018. harus bekerja sama, karena tidak mungkin pemerintah kerja sendiri. Pemerintah ini kan cuma shaping ya, membentuk zoning begini-begini, memberi rangsangan, akhirnya kan pemain ini, investor datang atau rakyat diberdayakan untuk membuat destinasi. Kayak di Bali Utara itu kan Gung Prana itu kan berhasil rakyat bisa menjadi lebih aktif membuat destinasinya sendiri. Tapi ya sesudah itu kan peranan media-media konvensional dan sosial ini yang mempromosikan ini terus, dan kalau ada pertanyaan menjawab dan sebagainya. Jadi semua ini harus ikut, kampusnya harus ikut meneliti, kemudian ikut menyebarkan hasil penelitiannya demi kebaikan, supaya tidak uang dibuang di tempat yang percuma. Berarti sinergi semua pihak, semua mengerjakan. Dan destinasi ini penting ya, tadi juga dibahas terus oleh beberapa tokoh. Pak Ngurah Wijaya umpamanya kan destinasi. Hotel itu nggak bisa apa-apa kalau destinasinya kurang. Kalau destinasinya banyak, orang itu bisa tinggal lebih lama. Makanya pembuatan destinasi, atraksi di dalam satu destinasi, dalam satu kabupaten harus sesuai dengan karakter kabupaten itu. Kan kabupaten ini dengan kabupaten ini lain. Nggak usah niru-niru. Nggak usah niru-niru semua. Munculkan karakter. Ada yang tidak cocok, jangan ditiru. Jangan karena saya punya uang, saya bikin atraksi yang cocok untuk daerah ini. Jangan gitu. Cari yang cocok karakter destinasi ini dengan turis yang datang. Nah, itu diperbanyak destinasinya itu. Saya lihat tadi Ubud bagus ya, sekarang market share-nya umpamanya sudah 9,5%, lebih tinggi dari Sanur. Aku kaget karena destinasinya tambah, dan spiritual tourism sana yang maju. Itu nggak bisa dicontoh oleh daerah lain, dan nggak perlu dicontoh karena memang Ubud itu udah spiritual gitu. Satu kekhasan. Dan spiritual dan cultural. Ya secara keseluruhan Bali ini cultural, spiritual memang. Tapi kan ada kabupaten-kabupaten yang sudah kadung tidak begitu. Nggak apa-apa, supaya Bali ini menjadi multi interest tourism, sehingga orang datang, ada yang mau meditasi, ada yang mau having fun, ada yang mau party, ada yang mau apa-apa, asal secara keseluruhan tetap spiritual cultural. Baik, jadi luar biasa sekali tadi sinergi, semua pihak bekerja sama, kemudian destinasi. Satu leadership yang kuat juga. Kalau enggak gitu enggak bisa.
saling membantu. nggak terjadi sinerginya. Ya. Baik, Pak Hermawan, terima kasih banyak Ya. waktunya sudah berbincang-bincang, dan mudah-mudahan satu kegiatan ini dan apa yang Bapak sampaikan tadi memberikan satu Ya. gambaran yang lebih terang untuk 2018. Makasih ya. Terima kasih Pak Hermawan, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Hermawan Kartajaya. Mudah-mudahan memberikan satu gambaran untuk Anda menghadapi 2018 yang lebih gemilang. Saya Juru Jemung pamit undur diri, saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Salam.